105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih bersama Ica Nembo dan juga masih bersama teman-teman saya dari Om Bob ya, dari Susu dan Roti Bakar Om Bob. Ada Mas Krisna dan juga Mbak Vina. Tadi mereka sudah bercerita ya tentang gimana pertama kali mereka berkecimpung di dunia kuliner, basicnya apa, dan akhirnya sekarang mereka dalam waktu 6 bulan ini punya Om Bob. Nah sebenarnya Om Bob itu namanya sendiri datangnya dari mana inspirasinya? Boleh Mas Krisna, silakan. Pertanyaan ini kadang sering diulang-ulang ketika kita bertemu dengan orang lain gitu kan. Iya. Om Bob ini siapa sih Mas Kris? Om Bob ini orangnya di mana sih gitu kan. Tapi kalau kita boleh singkat nih, Om Bob itu apakah orangnya ada? Oh ada. Ada orangnya. Oh oke. Dan beliau itu partner kita. Oh gitu. Partner kita. Dan partner kita ini secara apa ya, bahasa seharian lebih orang kenalnya beliau namanya Om Bob. Oh oke. Jadi apakah ada orangnya? Ada. Oh oke. Beliau memang ada di dunia kuliner. Memang dia berkecimpung. Oh tidak. Oke. Berarti dia kayak pokoknya gue pengen punya kuliner gitu, bikinin gitu. Bukan juga. Oh enggak juga kayak gitu. Oke. Tebak-tebak berhadiah dari tadi ya. Jadi yang partner kita, partner strategi kita, partner diskusi kita, beliau namanya Om Bob. Dan ketika kita mengerucutkan itu menjadi Om Bob, banyak fase yang kita udah lalui panjang, nama bongkar, terciptalah Om Bob aja. Om Bob aja pada akhirnya gitu. Dan memang enak juga untuk disebut ya. Kayak lebih singkat, lebih gampang, lebih bisa diingat, lebih catchy gitu. Karena somehow nama Bob itu kan kayak orangnya selengean, terus asik gitu kan, gaul gitu. Begitukah beliau? Begitu. Okay. Tapi basicnya Bob itu singkatan juga. Oke. Bob itu bersama orang baik. Oh gitu, wah luar biasa. Keren. Bersama orang baik. Jadi kalau makan di Susu dan Roti Bakar Om Bob itu kita makan bersama orang baik. Benar. Yang datang ke sana juga gitu. Pastinya. Oke. Sekarang kenapa Susu dan Roti Bakar? Kenapa enggak apa gitu? Kenapa enggak apa kek yang lain gitu kan? Yang agak berat dikit kayak rendang. Silakan. Sebenarnya ini memfasilitasi Mas Krisna untuk bisa makan roti dan susu plus mie instan setiap hari. Jadi sebenarnya ini dibikin itu untuk memfasilitasi Mas Krisna sih gitu. Oh gitu ya. Biar dia nggak rempong ya. Nggak harus bikin sendiri gitu kan. Betul. Terus terutama mie instan ya, karena kan pasti dilarang nih sama istrinya di rumah. Kalau udah di outlet kan bisa bilang test food. Kan? Ada rasanya gitu dong. Iya, jadi setiap hari itu kan test food, takutnya rasanya melenceng sedikit gitu mungkin ya, atau kurang standar gitu. Jadi Mas Krisna punya alasan untuk datang ke outlet untuk menikmati mie instan dan susu setiap hari. Iya, berbagai rasa ya. Betul. Oke. Jadi karbo dan protein tercukupi. Benar sekali. Ya. Tapi itu bener loh. Iya, sampai kan? hari ini di Om Bob itu selain kita ngejual experience untuk foodnya sendiri, biasa kita kan nyusu asik ya. Di positioning kita. Oke. Sekarang tuh di sana ada playground, ada tempat trampolin, ada mobil aki gitu ya. Dan itu memang saya udah ngomong ke Kak Vina, tiap minggu saya itu spending money buat anak-anak saya ke alun-alun, cuma buat mobil aki muter 1 jam. Banyak ya. Kita bawa bikin aja. Bener. Berarti di sana kalau bisa dibilang nggak cuma experience, nggak cuma makan ya. Benar. Bisa main bawa anak-anak ke sana beres gitu kan. Papa mamahnya pacaran, anak-anaknya main aja, terserah deh mereka mau jungkir balik mau ngapain gitu ya. Oke, di sana sudah difasilitasi semuanya. Berarti memang dari awal Om Bob ini memang segmentasinya untuk keluarga kah, atau karena melihat Jogja ini kan identik dengan pelajar, mahasiswa. Apa itu juga menjadi awalnya di situ? Gimana? Maksudnya? Kalau dari saya sih, kita lebih cenderung bilangnya adalah bukan target market tapi target behavior. Oke. Target behavior. Oh, this is something new. For me. Oh, oke. Jadi orang suka nongkrong, orang suka makan ringan, nyemil, orang sedang berkumpul bersama keluarga. Jadi R&D kita kumpulkan jadi satu, terciptalah kalau kita bilang konsep
nyewa ya. Natural, orang lebih suka datang ke tempat yang natural. Iya. Kayaknya tuh saya lupa. Biasanya orang datang suka tempat yang terbuka, natural, murah, bisa berkumpul dengan keluarga. Karena kita nilai bahwa selepas pandemi kemarin, hubungan kekerabatan antar family, antar teman tuh jadi makin lebih solid, lebih akrab, lebih intim gitu. Iya. Itu memang benar sih. Aku juga merasakan hal itu soalnya ya. Biasanya kalau yang habis pernah kena COVID gitu. Jadi sharing pengalaman juga, kemarin COVID gini, kemarin COVID gitu, saya mengalami ini bla 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 segala macam. Bener juga. Akhirnya itulah yang bikin Mas Krisna dan juga Mbak Vina berpikir untuk gimana kalau kita bikin sesuatu yang solid. Yang istilahnya apa ya? Kalau susu dan roti bakar itu roti bakar sendiri ya kan? Itu dinikmati malam-malam sambil nonton film bareng di keluarga. Ya kan, tiba-tiba bilang bikin roti bakar yuk gitu. Ya bener ya, itu cemilan ringan gitu, berpikirnya sesederhana itu. Ya setelah berpikir begitu dan akhirnya ini dijalankan gitu Om Bob, apakah tercapai tuh Mas? Kayak yang wah ini orang datang buat ngemil, mereka cerita di situ, terus ada ketawa-ketawa di situ, apakah tercapai suasananya? Tercapai sih. Oke. Tapi kita masih ada mimpi-mimpi lagi sih untuk membuat konsep Om Bob lebih oke lagi. Nah di Om Bob ini kan bukan cuma roti bakar ya? Benar. Ada menu-menu yang lain. Yang tadi seperti dibilang menu-menu yang dilarang. Benar. Ada mie instan juga di situ. Selain ada mie instan, mau nanya dulu. Biasanya mie instan kan ya udah gitu aja. Di sana ada inovasinya kah? Kita punya mie instan dengan aneka topping plus kuah susu yang nggak hanya kita gerujuk sama susunya aja, tapi kita pakai yang satu bumbu yang membuat rasa susunya itu lebih oke lagi ketika dicampur sama mie instannya gitu. Oke. Berarti kemungkinan besar kayak kalau yang pernah saya lihat gitu ya, ada yang mie dicampur susu rasanya jadi kayak spaghetti carbonara. Mirip-mirip, tapi kalau itu kan agak western ya. Kalau ini tuh emang ini lokal ya, lokal banget. Lokal banget rasanya. Oke. Berarti ada cabai-cabai rawit di situ ya. Benar banget. Pokoknya kalau lokal harus ada cabai rawitnya. Betul. Ya. Orang Indonesia kalau nggak makan sambal tuh gimana gitu rasanya. Hidup hampa. Hidup hampa. Selain mie instan dan juga roti bakar, di sana menunya apa lagi Mbak Vina? Sebenarnya kalau di Om Bob sendiri menunya layaknya kalau ada roti dan susu pasti ada pisang, ada jagung bakar gitu ya. Oke. Standar seperti itu sih sebenarnya. Emang kita tuh dasar tadi yang kayak Mas Krisna bilang menjelang 40. Jadi itu kan makanan sebenarnya yang pernah hits waktu Mas Krisna masih muda kan ya. Gitu. Mbak Vina enggak ya? Enggak. Kan aku mau fasilitasi Mas gitu Krisna. Ya? Jadi Mbak Vina hidup sehat ya. Aku tasnya sama Mas Krisna berarti. Karena hidup aku juga tidak sehat. Kayak gitu. Jadi menu-menu itu sih yang dulu tuh kita menikmati itu tuh kayak nongkrong sama temen dengan menu sederhana tuh kayaknya enak ya. Terus kenapa bukannya sekarang yang ada tuh nggak enak? Nggak gitu. enak bener. Tapi kayaknya yang sederhana itu aja bisa bikin happy gitu. Iya. Jadi kenapa nggak kita bikin yuk gitu? Kalau menurut aku kalau mie instan tuh bikin happynya karena nggak sehatnya itu ya. Bener itu bener. Ya kan. Somehow micin di dalamnya itu bikin happy. Oh Bapak yang satu ini kalau nggak dilarang mungkin pagi datang, siang datang, malam datang lagi gitu ke outlet. Hanya makan itu ya. Benar. Satu kurang, dua kebanyakan. Makanya disediakan yang jumbo. Porsinya sendiri kalau mie instannya sendiri mengikuti porsi pada umumnya atau di sana ada mungkin ada yang berbeda mungkin gitu. Kalau porsian tuh sebenarnya pada umumnya cuma kita menambahkan aneka topping aja ya, sih sama itu yang beberapa bikin spesial ya. Sama beberapa bumbu terutama untuk yang mie goreng. Oh gitu, wow, menarik sekali Sobat Fox. Nanti kita akan cari tahu juga aneka topping yang ada di atasnya mie instan itu apa sih yang diidein sama Mbak Vina dan juga Mas Krisna. Mungkin juga di sana ada chef khususnya. Pokoknya kalau penasaran Sobat Fox seperti apa, silahkan cek aja Instagramnya di @susu dan roti bakar.ombob. Di situ bisa dilihat ada promo-promo juga.